Shalom, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam ibadah online Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 2, Sembahlah kepada Allah. Kita menyanyikan ayat yang pertama, kita menyanyikan dengan 2 kali. Nas pembimbing Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang 3 yang berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan bersaat teduh, menyerahkan ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah Tuhan yang dimuliakan. Saat teduh kita mulai. Ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kemenangan Iman nomor 165. Ayat pertama, 2, dan ayat ketiga nanti saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, ada damai dalam jiwaku. Tentu saat-saat kondisi seperti ini kita butuh kedamaian dalam kehidupan kita. Ada damai dalam jiwa. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan.
bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan berdoa syafaat. Setiap kita berdoa untuk pergumulan kita, dan saya akan berdoa bagi kita dan jemaat dan pendengar juga berdoa dalam hati. Apa yang menjadi harapan saudara nyatakan dalam doa saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan Bapa di surga, karena kasih-Mu begitu indah, nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami dalam pertolongan Tuhan. Jikalau kami boleh bersekutu pada hari ini, yang walaupun melalui ibadah online, tapi kami yakin dan percaya adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan seluruh anak-anak-Mu. Untuk itu, sebelum kami menaikkan setiap doa-doa kami, terlebih dahulu kami datang ke hadapan-Mu merendahkan diri, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, sehingga saat kami menaikkan setiap doa kami, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Berdoa bagi pemerintah dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami serahkan, berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan yang daripada Tuhan. Secara khusus, para relawan, dokter, dan yang ada di garis depan, Tuhan akan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka dapat terbebas dari virus COVID-19 ini, dan mereka dapat bekerja dalam anugerah Tuhan. Dan terus juga berdoa, jikalau ada anak-anak Tuhan yang saat ini terpapar dengan COVID-19 ini, baik yang isolasi mandiri di rumah, maupun yang di rumah sakit, maupun dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya jamahan tangan Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka. Apapun usaha yang mereka kerjakan, baik penyembuhan melalui obat, terapi, makanan yang masuk dalam tubuh mereka, minuman, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengerjakannya. Dan olehnya kami dapat melihat karya besar Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada pendengar dan jemaat Tuhan yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh, berbagai macam penyakit yang mereka alami saat ini. Kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, pendidikan anak-anak kami, demikian juga dengan keluarga, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka. Dan kami juga bersuka cita bersama dengan anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya 1 tahun usia kami, bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan juga kami terus berdoa bagi kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menyertai. Dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah melalui ibadah kami pada hari ini, Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang merupakan perenungan kita pada hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, nanti dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacanya demikian bagi kita. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuannya itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubungan dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatinya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian "Hatiku Percaya." Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu,
Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhanku yang ajaib, merupakan ungkapan hati kami. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang bersandar kepadamu. Oleh karena itu Bapa, kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan pada hari ini, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar siaran ini dan firman Tuhan ini, mereka dikuatkan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan akan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dari Injil Yohanes 11 ini, Lembaga Alkitab memberi tema yaitu tentang Lazarus dibangkitkan. Dan melalui pembacaan ini saya ingin membawa kita belajar tentang Lazarus dibangkitkan dari kematian. Tentu cerita ini tidak asing bagi kita. Bagaimana proses peristiwa Lazarus ini dibangkitkan. Tadi dalam ayat pembacaan kita dikatakan bahwa Lazarus ini punya saudara, Marta dan Maria. Dan Lazarus saudara mereka. Dan saat itu Lazarus sedang sakit. Karena Lazarus sakit dan mereka menginformasikan kepada Yesus supaya datang untuk memulihkan dan menyembuhkan Lazarus. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah sengaja Tuhan Yesus tidak datang 2 hari kemudian. Apa yang terjadi? Saudara mereka mati dan dikuburkan. Tapi waktu Yesus datang ke tempat itu, Yesus katakan, bangunlah, mari Lazarus bangunlah. Dan Lazarus bangkit dari kuburnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa kebangkitan Lazarus ini ada hal yang menarik bagi saya. Yang perlu kita renungkan, yang menjadi perenungan dan kita baca bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Hal yang menarik dari peristiwa Lazarus dibangkitkan ini adalah yang pertama, bahwa ini berbicara tentang otoritas Allah. Berbicara tentang otoritasnya Allah. Dia memiliki otoritas. Apa otoritas yang diberikan kepadanya? Dalam Injil Matius 28 ayat yang 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa otoritas Yesus adalah kuasa yang tak terbatas. Dikatakan kuasa Yesus itu bukan hanya di bumi, tetapi di sorga juga. Kalau kita melihat hari-hari ini, bagaimana orang menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana mereka menunjukkan pengaruh mereka. Mereka mengakui, mengatasnamakan bisa mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan mungkin seperti demo, bisa mempengaruhi sekelompok orang untuk mengintimidasi seseorang. Karena mereka pikir mereka memiliki pengaruh, memiliki otoritas, wibawa. Tetapi kuasanya hanya terbatas pada komunitasnya dan di lingkungannya saja. Tapi kalau dia sudah keluar dari komunitas dan lingkungan itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita memberi satu contoh. Seorang penguasa, anggaplah kita katakan preman Tanah Abang. Orang yang paling hebat, tidak bisa disentuh oleh siapa-siapapun. Tapi saat dia pergi ke Senen, tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ada preman yang sana lebih lagi yang punya kuasa di sana. Artinya, kuasanya hanya terbatas pada komunitasnya saja. Kalau sudah ke tempat lain, keluar ke tempat lain, dia tidak punya kuasa pengaruh di tempat lain. Tetapi Kristus adalah Allah kita. Dia memiliki kuasa, maupun di surga dan di bumi. Dia punya kuasa. Dalam Mazmur 139 mengatakan, dia adalah Allah yang maha hadir. Saya tadi mengatakan bahwa manusia terbatas. Kuasa manusia terbatas, pengaruh manusia terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas.
Dan juga Allah kita maha tahu. Apapun yang kita perbuat, Tuhan maha tahu. Mungkin yang berkeluarga, istri tidak tahu suaminya sedang berbuat dosa. Bisa jadi suami juga tidak tahu kalau istri sedang berbuat dosa. Dan juga bahkan orang tua tidak tahu apa yang sedang diperbuat oleh anaknya. Tetapi Allah kita sangat luar biasa. Makanya pujian anak sekolah minggu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang sedang kita perbuat. Karena Allah maha tahu. Kuasanya tak terbatas. Termasuk saat kita beribadah saat ini. Saya tidak tahu apa yang ada di hati saudara. Saya tidak tahu apakah Anda sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bisa saja pikiran saudara melayang kemana-mana. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara. Karena kepadaku diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Dikatakan demikian. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Lazarus dibangkitkan karena Kristus memiliki otoritas. Dalam ayat pembacaan kita tadi, Yohanes 11 ayat ke-43 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Ini berbicara otoritas. Berbicara tentang kuasa kedaulatan Allah. Dan berbicara di dalam wibawa ilahi. Dia perintahkan orang mati untuk keluar. Dan hal itu terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang berotoritas atas hidup saya dan atas hidup saudara. Seluruh hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah kita ikut metodenya Tuhan, caranya Tuhan untuk membentuk kita? Hal ini yang dihadapi oleh Marta dan Maria. Pada waktu Lazarus sakit, dia katakan seandainya Tuhan ada saat itu, mungkin orang yang mereka kasih tidak akan mati. Tetapi Tuhan punya otoritas dan punya cara. Dan yang berikut adalah berbicara tentang metodenya Allah. Metode artinya cara yang digunakan ataupun cara kerja yang bisa dilakukan dan dengan mudah. Yang dipikirkan Marta dan Maria adalah menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit. Tetapi metode yang Allah gunakan adalah membangkitkan yang sudah mati. Menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan tahu ada banyak orang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi untuk membangkitkan orang yang sudah mati adalah hal yang mustahil. Tapi Tuhan ingin mengerjakan yang sangat luar biasa. Lazarus dibangkitkan oleh metode Allah, bukan metode dan cara manusia. Yesus punya banyak cara untuk menyembuhkan orang yang sakit dan dengan cara yang berbeda-beda. Satu ketika Yesus bertemu dengan seorang perwira yang anaknya sakit. Waktu ia sementara berdiri dikerumuni orang banyak, ada seorang wanita yang sakit pendarahan sudah 12 tahun datang kepada Yesus. Wanita itu berkata, imannya berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Memang apa yang terjadi saat dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Dan juga dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat 11 mulai. Ketika Yesus berjalan di kota Nain, ia berjumpa dengan sekelompok orang. Ada anak muda yang diusung dan sudah mati. Anak seorang dari janda. Yesus berkata kepada anak muda itu, orang Nain itu, bangkit. Dan seketika itu juga anak itu bangkit. Dan pada minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan bagaimana seorang yang
lumpuh di tepi kolam Bethesda yang disembuhkan oleh Tuhan dan dibangkitkan, disembuhkan oleh Tuhan. Orang itu berkata, pemikirannya, siapa yang pertama kali ada dan masuk dalam kolam Bethesda saat digoncang, dia akan sembuh. Orang lumpuh ini tak berdaya dan tidak ada kemampuan untuk masuk ke dalam kolam itu. Tapi saat itu, tanpa usahanya, Yesus melakukan perkara luar biasa. Menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu tidak mengenal Tuhan. Jangankan kenal. Bagaimana dia percaya kalau dia belum kenal. Tapi Tuhan katakan bahwa itu adalah otoritas, cara kerjanya Allah, metodenya Allah. Menyembuhkan dengan metodenya sendiri. Yesus ke tempat Lazarus yang sudah mati dan dikubur sudah 4 hari lamanya. Yesus berkata, Lazarus mari keluar. Dan saat itu pun Lazarus bangkit. Itulah sebabnya tokoh-tokoh dalam Alkitab selalu bertanya kepada Tuhan. Musa saat memimpin umat keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dengan berbagai peristiwa yang masalah yang ia hadapi, ia harus bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus ia perbuat. Mengapa? Karena Tuhan itu tahu banyak akal untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin. Mungkin manusia punya akal yang terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak habis dalam metode cara untuk menolong kita. Kita melihat sejarah perjalanan Daud dalam berperang melawan Goliat, tentara Filistin yang begitu besar. Tentara Israel sudah habis akal, tidak mampu lagi untuk mengalahkan orang Filistin secara khusus Goliat. Karena memang tentaranya kuat dan besar badan, tidak mampu mereka mengalahkannya. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan. Dan Daud mengambil batu, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, dan seketika itu pun robohlah Goliat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mempunyai banyak cara dan metode untuk menolong kita. Kalau kita berjalan dalam metodenya Allah, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat dan spektakuler yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita tidak mati secara jasmani, tetapi tentang keuangan kita. Kematian dalam kondisi fisik kita yang sudah tidak berdaya lagi. Kematian rohani kita. Kita tidak perlu akan kebangkitan itu. Mungkin rumah tangga kita diambang kematian. Kalau kita berjalan dalam otoritasnya Tuhan, kita akan mengalami kebangkitan dari Tuhan. Kalau kita berjalan dalam metodenya Allah, yang tidak mungkin bagi manusia, saya katakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini saudara terpapar COVID-19. Dan saudara berkata, mana mungkin saya bisa sembuh karena sudah penyakitnya komplikasi. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Yang menurut ilmu kedokteran tidak mungkin lagi. Karena badan sudah mengeluar bau busuk. Tetapi Allah mampu melakukannya dalam otoritasnya. Artinya, yang walaupun segala bentuk macam penyakit kita sudah komplikasi, menurut kita tidak ada harapan dan dokter sudah mengangkat tangan, saudara bekerja dalam metodenya Allah, ikut cara kerjanya Allah, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah banyak metode dan cara untuk menolong saya dan menolong saudara.
Dan hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan melalui kebangkitan daripada Lazarus ini adalah pada ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya garis bawahi kalimat ini adalah Yesus sengaja tinggal. Berarti ini berbicara tentang waktunya Allah. Itu sebabnya Marta dan Maria berkata, Tuhan, kalau saja Tuhan ada pada waktu itu, datang pada waktu itu, pasti Lazarus tidak mati. Yesus tahu akan hal itu. Itulah sebabnya ia berkata, Yesus sengaja. Karena Yesus berjalan dalam waktunya Tuhan. Bukan waktunya Lazarus. Bukan waktunya Maria. Bukan waktunya Marta. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada waktunya. Dan waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya saya dan saudara. Seringkali ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita yang kita paksakan Tuhan untuk mengerjakannya. Tetapi tidak ada jawabannya. Sepertinya Tuhan sengaja membiarkan itu berlalu. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada orang sakit, kita doakan. Maunya kita adalah saat itu juga orang itu sembuh. Tetapi terkadang Tuhan katakan tidak. Tuhan ingin orang tersebut harus bertobat dulu. Terkadang kita berpikir saya sering masuk gereja. Orang sakit ini juga sering masuk gereja. Bahkan dia sering melayani. Tetapi belum tentu saudara. Manusia hanya bisa melihat dari luar. Tapi hati yang terdalam hanya Tuhan yang tahu. Goal kita adalah supaya orang sakit itu sembuh. Tetapi kerinduan Tuhan bukan hanya fisik orang itu yang sembuh. Tetapi jiwanya selamat. Berbalik dari kehidupannya yang lama. Dan menjadi manusia baru. Pada ayat yang ke-11. Hal ini sangat menarik. Dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya garis bawahi kalimat ini adalah menyatakan kemuliaan Allah. Oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yang di pikiran Marta dan Maria adalah menyembuhkan Lazarus yang saat itu sakit. Tapi Yesus melakukan hal yang spektakuler, yaitu membangkitkan orang yang sudah 4 hari dalam kubur. Itulah sebabnya dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apapun pergumulan kita, ingat kita berjalan dalam waktunya Tuhan. Kita bisa melihat peristiwa Lazarus dibangkitkan karena Yesus mempunyai otoritas dan kedaulatan. Yesus berjalan dalam metodenya dan cara dan waktunya Tuhan. Hal yang menarik bagi kita adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami, menguatkan iman kami supaya kami tidak larut di dalam kekecewaan dan juga dalam penyesalan yang terjadi dalam kehidupan kami.
Karena melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa Allah memiliki otoritas dalam kehidupan manusia. Dan Allah mempunyai banyak cara untuk menolong kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Dan waktunya Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang bersandar kepadamu. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Karena masa pandemi ini, persembahan kita bisa transfer ke rekening BCA, Bendahara Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, yaitu atas nama Yesi, di BCA 75 70 19 28 dan 54. Firman Tuhan menjadi landasan kita untuk memberi pada hari ini adalah 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan pujian dari Kemenangan Iman nomor 198, ke Sion, ke Sion. Kita menyanyi ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Nanti pada ayat yang ketiga, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Cepat berdiri. Sebelum kami sampai negeri Sion itu, beribu padang yang permai, beribu padang yang permai, yang kami mau lalu, yang kami mau lalu. Ke Sion, ke Sion, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke negeri Allah. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu yang sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami bersyukur ada waktu untuk memberi persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Kami juga bersyukur ada waktu untuk mengagungkan Tuhan melalui puji-pujian kami dan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami, dan Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, meneguhkan iman kami supaya kami tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan memiliki otoritas dan Tuhan mempunyai banyak cara untuk menolong kami sebagai umat Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia yang adalah sumber berkat. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan yang melampaui segala akal menyertai seluruh jemaat Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk
duduk saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.